Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobi Kelinci. Oke guys, kali ini temanya insya Allah sangat penting sekali ya. Temanya yaitu jangan lakukan ini jika kelinci tidak mau mati. Nah, saya jelaskan ya, tips atau sesuatu yang jangan dilakukan jika tidak ingin kelinci Anda mati ya. Ini khususnya untuk pemula ataupun breeder-breeder yang sudah lama, mungkin sudah tahu juga. Saya prioritaskan untuk para pemula ternak kelinci. Oke, yang pertama guys ya, pertama jika saat mau beli kelinci, kita tentukan dulu kandang ya. Yang paling penting itu kandang. Jadi kandang itu harus satu kotak ya, satu kotak ini harus diisi dengan satu kelinci indukan. Kalau sapian ya, sapian seperti ini itu harus minimal maksimal 2 ya guys ya. Nah, kalau diisi banyak nanti nggak maksimal, atau misal sapian seperti ini kalau diisi banyak nanti beberapa ekor nanti makannya lahap dan beberapa ekor yang makannya sedang. Jadi yang kalah itu yang makannya lahap ya. Jadi otomatis yang makan lahap itu perutnya akan kebesaran, akhirnya nanti kembung dan mati. Nah, tips yang pertama, jangan lakukan kelinci satu kandang lebih dari 2 ekor ya. Kalau sapian, kalau indukan harus satu-satu seperti ini guys ya. Nah, ini kan sekat, ini sekat, ini satu-satu. Nah, intinya itu guys ya, yang pertama. Yang kedua guys ya, yang kedua yaitu kalau kasih pakan hijauan, usahakan seperti ini guys ya, digantung ya, digantung. Dan yang kedua, hijauannya harus layu ya guys, seperti ini sudah layu sekali, ini sudah siap dikasihkan ke kelinci ya. Nah, ini untuk apa? Agar kelinci yang misal daunnya ini atau rumputnya tidak dilayukan akan mengakibatkan satu, getahnya ya, getahnya itu akan membuat sapian, terutama sapian ya, yang sering mati. Jadi getahnya ini akan membuat sembelit satu. Yang kedua, jika banyak airnya akan membuat mencret. Nah, kalau yang tidak bisa menangani akan mati ya kelincinya. Itu yang kedua, rumput hijau, rumput apapun kita harus layukan. Dan caranya pemberiannya harus digantung. Ini fungsinya juga untuk agar tidak diinjek-injek ya. Ini tidak diinjek-injek rumputnya, jadi tidak kotor, terkena kotoran atau urinnya. Nah, itu tips yang kedua untuk menjaga kelinci tidak mati ya. Oke, jangan lakukan jika kasih pakan langsung hijauan yang segar, itu tidak boleh guys ya. Untuk lanjutnya, guys, untuk selanjutnya air minum ya guys. Air minum itu harus selalu tersedia, walaupun masih sedikit harus tetap selalu tersedia, karena kelinci itu sangat membutuhkan air ya. Jangan beranggapan, kadang ada beranggapan kelinci itu nggak butuh air karena hijauannya sudah banyak air. Nah, itu salah guys. Jadi harus ada selalu air, entah itu pakai paralel ataupun nipel itu yang dot itu ya. Kalau saya cuma seperti ini, jadi cuma air dikasih di sini, nanti diminum sendiri, artinya manual tanpa biaya banyak ya guys. Nah, itu yang ketiga, jangan lakukan kelinci tidak pakai air. Jadi harus pakai air ya, agar kelinci selalu sehat dan tidak dehidrasi, akhirnya mati ya. Oke, yang selanjutnya yaitu pakan. Misal Anda pakai pelet ya, seperti ini peletnya. Nah, jika pelet, kita harus tentukan waktu ya, waktu dimana harus pakai pelet. Misal kasihnya pagi, kita harus kasih pagi, setiap pagi ataupun malam saja ya. Kita bisa pakaikan pelet setiap malam, jadi harus dijadwal untuk pakan pelet.
Dan pelet tidak boleh gonta-ganti ya. Sudah banyak sering terjadi ya, pakan pelet itu gonta-ganti dan akhirnya apa? Akhirnya kelincinya kadang tidak bisa beradaptasi dan peletnya tidak cocok dengan sebelumnya. Jadi kelincinya kurang beradaptasi, kemudian akhirnya mati karena sembelit ya, terutama karena pakannya ganti. Itu sering terjadi pada ternak kelinci. Jadi apa? Solusinya yaitu jangan pelet kelinci itu gonta-ganti. Artinya tetap pelet itu yang harus dipakai. Misal pelet A, kita harus pakai pelet A seterusnya. Dan jika ingin irit juga pakai ampas tahu. Ampas tahu nggak boleh ganti-ganti juga ya. Yang penting ya itu pakan selalu itu. Intinya itu ya guys, untuk pakan yang bisa digunakan untuk sehari-hari, pakan utama. Kemudian yang selanjutnya, tips yang keberapa ya? Kelima ya. Oke, pokoknya selanjutnya saja ya. Kalau memilih kelinci, misal beli sapihan ya guys, beli sapihan, usahakan kalau beli di ternak itu pas kasih pakan kelinci ya. Nah seperti ini bisa dilihat. Nah pas kasih pakan kelinci, misal beli sapihan ya, lihat kelinci yang makannya lahap ya, itu bertanda kelincinya sehat. Artinya kelincinya tidak sakit saat dibeli. Kadang ada yang tidak tahu, sama penjualnya juga tidak dikasih tahu, memilih kelinci yang disukai, misal warnanya yang disukai, tapi kelincinya kalau misal makan tidak lahap, dia murung di pojokan dan akhirnya dibawa pulang besoknya mati. Nah itu sering terjadi pada pembeli kelinci. Jadi jangan lakukan pembelian kelinci yang misal kelincinya murung ya, murung atau tidak dikasih pakan, tidak mau makan. Nah itu ciri-ciri kelinci yang tidak sehat, mengakibatkan kelinci akan mati. Ini khususnya untuk para pemula ya, karena sering terjadi kelincinya habis beli nggak ada 1 minggu mati. Nah itu penyebabnya cara memilih kelinci tidak bagus. Nanti saya beberkan ya, saya bikinkan video tersendiri untuk cara memilih kelinci yang bagus ya. Nah untuk kali ini saya tips jangan lakukan ini jika tidak mau kelincinya mati. Oke, tips selanjutnya ya guys. Oke, selanjutnya jangan campur indukan yang hamil dengan jantan. Nah ini akan mengakibatkan anakan nanti tidak normal. Artinya satu, kadang anakan mati di makan induknya karena induknya stres, dan kedua atau jantannya yang makan anakan yang baru lahir ya terutama. Jadi intinya jangan lakukan indukan yang hamil dicampur dengan pejantannya. Nah itu kesalahan-kesalahan ya jika kelinci yang sering mati. Oke, tips selanjutnya agar kelinci tidak mati, jangan lakukan kandang itu nggak ada sirkulasi ya guys. Sirkulasi itu artinya angin yang udaranya segar. Itu akan membuat kelinci selalu sehat. Jika hawa dingin malam bisa ditutup ya. Seperti punya saya ini kalau malam saya tutup, pas dingin saya tutup, kemudian pas pagi sampai sore saya buka seperti ini. Jadi insya Allah kelincinya sehat-sehat semuanya, karena kandangnya itu selalu ada sirkulasi udara ya guys. Nah seperti itu guys ya, yang tips selanjutnya agar jangan sampai kelinci mati. Kemudian yang selanjutnya jangan sampai juga kasih pakan kelinci itu telat ya. Artinya 1 hari misal biasanya 2 kali, tidak boleh misal dikasih 1 kali, kadang malah tidak dikasih, akan menyebabkan kelinci stres. Kalau kelinci stres
pasti banyak penyakit yang masuk, terutama kadang penyakit itu pencernaan ataupun pernafasan, pilek ya. Itu akan menyebabkan kelinci mati. Kemudian tips selanjutnya ya, ini sangat penting sekali ya. Anakan yang sudah lahir itu harus selalu dicek ya guys, harus selalu dicek sampai umur 1 bulan lebih atau terjual ya. Karena kelinci indukan yang sudah lahir itu misal udah anaknya 5 ataupun lebih dari 5 itu harus dicek terus ya guys. Karena kalau anak banyak itu beberapa ada yang ibaratnya kunting ya, itu menyebabkan kelinci misal tidak kebagian susu akan mati. Jadi kita harus kontrol, jika yang tidak disusui anak-anaknya ya, kita bisa susui manual dengan cara yaitu indukannya dipegang kemudian ditaruh di bawahnya. Sudah saya share di video sebelumnya. Nah, agar anak-anaknya sehat-sehat dan tidak ada yang mati. Nah, itu tips yang selanjutnya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya yaitu selalu cek kesehatan kelinci ya, dan kasih vitamin agar kelinci selalu sehat. Apakah vitaminnya? Kita bisa pakai ini guys ya. Saya pakai ini. Ini madu murni ya, ini madu TJ yang murni. Nah, saya selalu pakai ini jika ada kelinci yang misal biasanya makannya lahap ya, saya kasih ini madu. Dan jangan lupa vitamin injek pakai B kompleks ya, ini sangat bagus sekali untuk kelinci jika kelinci Anda nafsu makannya kurang ya. Nah, ini biasanya belinya di poultry peternakan ya, peternakan ayam biasanya banyak sekali ini. Nah, ini tips selanjutnya ya, saya share banyak tips agar kelinci tidak mati. Oke, tips selanjutnya yaitu jika anakan kelinci ya, anakan kelinci keluar dari kotak, itu tandanya anaknya sudah aktif. Jadi kita harus kontrol, ini harus dibalikan ke kotaknya ya guys. Jangan sampai saat umur 2 minggu kelinci anakan tuh di bawah sini, nggak maksimal kalau disusui induknya. Kita harus balikan ke sini agar kalau sudah sapian 1,5 bulan ini imunnya bagus ya, jadi tidak kekurangan ASI. Kita harus balikkan ke kandang, ke kotak ya. Nah, seperti ini. Oke, ini tips selanjutnya yaitu kandang ya, kandang selalu dibersihkan. Nah, harus intinya bersih, dan kalau bagusnya lagi dikasih desinfektan ya. Desinfektan itu untuk membunuh kuman-kuman atau bakteri yang membuat kelinci sering sakit ya. Jadi disemprot-semprot ya. Video sebelumnya juga sudah saya berikan tips ya untuk bersihkan kandang. Nah, fungsinya juga agar kelinci selalu sehat dan tidak sakit kemudian mati. Oke guys, desinfektan itu carinya juga di toko peternakan ayam ya guys. Jadi intinya harus ragat ya, harus mengeluarkan biaya untuk agar kelinci selalu sehat. Kemudian tips selanjutnya yaitu jika indukan hamil ya guys, jangan sampai pakan itu telat. Kalau bisa indukannya dikasih pakan lebih ya, misal 1 hari 2 tekam ya, dikasih lebihan 1 tekam ya, agar agar nutrisi yang ada di tubuh indukan diserap anak-anaknya yang di dalam perut, jadi keluarnya bagus, kelincinya gendut-gendut atau normal ya. Nah, itu tips selanjutnya untuk indukan yang hamil, harus diberikan pakan lebih, minuman juga nggak boleh telat. Oke,
Oke, untuk penambahan jika teman-teman mengalami kelinci sering mati, bisa juga bagikan tips di kolom komentar ya. Kita saling berbagi tips ya untuk ternak kelinci atau penghobi kelinci, agar apa? Agar kelinci itu selalu sehat-sehat dan tidak mati. Terutama peternak itu mengandalkan kelinci itu sehat agar kelincinya bisa menghasilkan uang banyak ya guys ya. Jadi apa, kita selalu share video ataupun yang punya pengalaman bisa ditulis di komentar. Misal ada saran juga bisa tulis di komentar. Berbagi ilmu guys ya. Oke guys, sementara itu dulu, sudah banyak ya agar kelinci tidak mati. Jangan sampai dilakukan ya cara-cara tadi. Sudah saya berikan solusi juga. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang pencinta hobi kelinci. Oke, yang belum subscribe bisa subscribe ya. Like-nya kalau bermanfaat juga dibagikan ya. Saya selalu berbagi ilmu dunia ternak kelinci. Oke, terima kasih sudah mampir di channel Hobi Kelinci. Semoga yang subscribe banyak rezekinya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.